di Pendidikan Bahasa Mandarin 2018 kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan anggota kami ada Elizabeth Jonathan, Celia Monica, Veronica Francisca, Kennedy, dan Mega Medina. Berikutnya, apa itu korupsi? Menurut kelompok kami, korupsi itu tindakan seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok, dan juga terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya, masalah yang kali ini akan diceritakan oleh teman kami. Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SMA Negeri 1 Batam periode 2017 hingga 2019 akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang 25 Januari 2022. Sidang kasus dugaan korupsi dengan tersangka Muhammad Khaidir ini setelah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menerima berkas perkara ini dari Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Batam. Muhammad Khaidir merupakan mantan Kepala SMA Negeri 1 Batam. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Muhammad Sakral Ritonga, membenarkan pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi oleh JPU tersebut ke Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang. Pelimpahan berkas perkara dilakukan pada 13 Januari 2022. Sakral Ritonga mengatakan, setelah berkas perkara diterima, Ketua Pengadilan Negeri langsung membentuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini. Demikian juga dengan jadwal pelaksanaan sidang kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan Muhammad Khaidir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS dan dana komite sekolah di SMA Negeri 1 Batam periode 2017 hingga 2019 sebesar Rp830 juta. Tersangka dijerat dengan pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Nah, selanjutnya adalah kasus yang kami pilih adalah puluhan guru SMA 1 Batam terlibat korupsi dana BOS. Foto yang kami tampilkan merupakan mantan kepala sekolah SMA 1 Batam. Namanya adalah Muhammad Khaidir yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan ditahan. Menurut penyidik Batam mengungkapkan bahwa tersangka bersama sejumlah guru dan keluarganya telah menyelewengkan dana BOS dan uang komite anggaran tahun 2017 hingga 2019 untuk berlibur ke negeri jiran Malaysia. Kerugian negara ditaksir sekitar 830 juta. Namun yang terbaru, puluhan guru SMA 1 Batam telah mengembalikan uang tersebut. Sedikitnya ada 50 guru yang mengembalikan uang dengan total 119 juta. Nah, meskipun telah dikembalikan, namun tetap saja ada selisih 700 juta uang yang belum dikembalikan. Jadi, menurut penyidik Batam, mereka datang ke kantor kejaksaan untuk mengembalikan uang. Ya, itu sah-sah saja, tapi bukan berarti menghentikan penyelidikan. Jadi, kasus ini masih bergulir di persidangan. Next. Kemudian, masalah yang dihadapi. Jadi, masalah yang dihadapi adalah tindak korupsi dana BOS SMA 1 Batam dari tahun 2017 hingga 2019 dan aliran dana digunakan untuk jalan-jalan ke Malaysia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah pendapat dan solusi dari kelompok kami. Berikut ini adalah pandangan kelompok kami terhadap kasus korupsi dana BOS SMA Negeri 1 Batam. Di sini terdapat beberapa, yaitu Elise,
Elizabeth Joanna, dan juga Velia Monica. Menurut Elise, para guru SMA Negeri 1 Batam tetap melakukan tindakan korupsi sekaligus melanggar kode etik sebagai seorang pelajar. Kini, sebagai teladan, para murid seharusnya memberikan contoh tindakan yang baik dan manusiawi. Meskipun dana korupsi telah dikembalikan, akan tetapi tindakan mereka tetap harus ditindak sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, dari Elizabeth Joanna, benar bahwa mereka mengembalikan dana yang dikorupsi, tetapi tetap harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian Velia Monica, mengambil hak yang bukan miliknya tidak seharusnya dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Apabila hal tersebut telah diperbuat, maka orang yang melakukan harus menerima hukuman setimpal. Salah satunya dengan cara mencabut pekerjaannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian menurut Veronica, Francisca, Kennedy, dan Mega Milina. Menurut Veronica, meskipun para guru mengembalikan dana atas inisiatif sendiri, akan tetapi kejadian tersebut terjadi di Indonesia. Jadi, tetap harus ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Francisca, mereka telah merendahkan kewajiban mereka sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan baik bagi siswa. Oleh karena itu, peraturan harus ditegaskan dan memberikan sanksi yang lebih berat untuk tindakan korupsi seperti dihapus gelarnya sebagai guru dan tidak boleh lagi mengajar di sekolah. Menurut Kennedy, perbuatan seperti ini telah merugikan banyak pihak dan mempermalukan profesinya sebagai seorang guru yang seharusnya mengajarkan kepada murid-muridnya agar tidak melakukan tindakan korupsi, tetapi mereka telah secara jelas mengajarkan tindak korupsi. Menurut Mega Milina, dari tindakan ini kepala sekolah harus dipecat, dipidana, dan membayar sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dikorupsikan, serta semua guru yang terlibat dipecat dan dilarang untuk mengajar seumur hidup. Solusi terhadap kasus korupsi dana BOS SMA Negeri 1 Batam yang telah kami usulkan adalah 1. Pemecatan secara tidak terhormat sebagai guru sekolah atau pencabutan surat keputusan kepala sekolah dan guru dari Kemendikbud dan tidak diperkenankan untuk melamar pekerjaan sebagai seorang guru atau pengajar. 2. Tindak sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku, serta mendapatkan sanksi tegas dari Kementerian Pendidikan Indonesia. 3. Dipenjarakan dan dikenakan denda, yakni diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial selama waktu yang ditetapkan tanpa mendapatkan sepeser gaji. 4. Sekolah harus memiliki buku aliran kas atau dana secara jujur dan terperinci dengan melibatkan beberapa guru lain di luar guru inti sebagai saksi mata. 5. Pemerintah rutin melakukan pemeriksaan terhadap dana operasional sekolah agar hal-hal tindakan yang berkaitan dengan korupsi dana BOS dapat. Kesimpulan yang kami usulkan adalah kasus korupsi ini diharapkan dapat ditangani dengan sangat teliti agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena kasus ini tidak hanya melibatkan satu orang saja, tetapi juga melibatkan banyak guru serta merugikan banyak orang. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.